Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai dengan komunikasi tentang self-awareness atau kesadaran, di mana komunikasi ini membutuhkan keterampilan intrapersonal, sehingga kalau keterampilan intrapersonal kita terlatih dengan bagus, kita bisa melakukan komunikasi interpersonal, gitu ya. Karena di komunikasi interpersonal sendiri itu merupakan suatu keterampilan untuk mengenali dan merespons secara layak perasaan, sikap, perilaku, motivasi, dan serta keinginan orang lain. Nah, kita kalau melihat orang lain, sebaiknya kita melihat diri kita sendiri dulu ya, melihat diri kita sendiri. Mampukah diri kita membangun hubungan yang harmonis? Mampukah diri kita memahami dan merespon orang lain? Nah, dari situlah yang perlu dipersiapkan untuk diri kita sendiri adalah mengenal diri sendiri. Bagaimana cara mengenal diri sendiri, mengenal kalian dan lain sebagainya, mengenal dirinya sendiri, itu bisa melalui yang pertama menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Seringkali dalam hidup ini, entah itu masa lalu kita, masa sekarang kita, atau masa yang akan datang kita pikirkan, gitu ya. Setiap ada konflik, berusahalah untuk menyelesaikan konflik tersebut, bukan malah mematahkan konflik tersebut. Misalkan mematahkan, misalkan kamu diputus oleh pacar kamu, surasa hidup ini sudah nggak berarti dan lain sebagainya, akhirnya bunuh diri. Itu namanya konflik diri yang terus-menerus terjadi sehingga kamu nggak bisa menyelesaikannya. Seharusnya bisa menyelesaikannya. Kalau kita lihat dari beberapa pakar dan ahli bahkan agama, ambil hikmahnya. Ada kata-kata seperti itu ya. Ambil hikmahnya. Nah, itulah yang perlu dipahami dari situ. Di samping memahami konflik yang terjadi pada diri kita sendiri, juga sebaiknya kita bisa mengatur atau belajar tentang sikap perilaku kita, sopan santun kita. Kalau ini kita kan hidupnya di wilayah ketimuran, sehingga bagaimanapun juga sikap sopan santun itu perlu diterapkan kepada diri kita sendiri dulu, ya, sebelum kita terapkan kepada komunikasi interpersonal. Karena di dalam komunikasi interpersonal ini, hubungan manusia ini sangatlah luas, mencakup semua aspek, bahkan entah itu aspek hukum, entah itu aspek sosial dan lain sebagainya. Nah, ini memahami yang begitu luas aspek, maka kita harus mengenalkan kepada diri kita sendiri. Tanyakan dulu ya. Tanyakan kepada diri kamu, mampukah seperti itu, dan harus mampu gitu. Nah, harus mampu itulah kamu harus mencari penyelesaian di dalam diri Anda sendiri, gitu ya. Ketika berkomunikasi, ada banyak hal yang harus kita kuasai dan mengerti. Antara lain, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain. Setelah kita mengenal diri sendiri, kita bagaimana caranya memahami orang lain, terus bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Karena setiap ekspresi dalam kehidupan ini berbeda-beda.
Kalau lawan kita itu lagi sedih, ekspresi kita tertawa. Nah, itu kan lucu. Tandanya mengejek. Kalau lawan kita adalah sedih, ekspresi kita juga harus sedih. Gitu loh. Tetapi tidak terhanyut ya, tapi tidak terhanyut. Bukan simpatik, tapi empatik. Gitu. Terus menegaskan kebutuhan kita. Jadi bagaimana menegaskan kebutuhan kita? Kebutuhan kita ini kan banyak, ya. Inginnya seperti ini, inginnya seperti itu. Tidak semua kebutuhan kita itu harus dipenuhi. Gitu loh. Jadi kita bisa menempatkan diri kita. Pentingkah kebutuhan tersebut untuk diri kita? Ataukah kebutuhan itu hanya untuk foya-foya? Itu cara menahan diri, gitu ya. Terus juga bagaimana kita memberikan dan menerima masukan. Kalau kita bisa memberikan masukan, kita juga harus bisa menerima masukan. Jangan kamu memberikan masukan terus diberi masukan kepada orang lain, Anda tolak. Itu namanya Anda keras kepala. Ya, ingin menang sendiri. Gitu loh. Banyak hal-hal seperti itu ya di kehidupan ini. Terus bagaimana kita mendengarkan pembicaraan dengan orang lain? Ketika orang lain itu berbicara, kita dengarkan dulu, jangan nggak usah langsung dipotong. Dengarkan dulu. Nah, ketika kita harus menyisipi, maka lontarkan maaf. Ya, maaf. Lontarkan maaf dulu baru menyisipi. Ketika ingin menyisipi suatu perkataan. Ya. Tapi kalau kamu masih menikmati untuk mendengar, dengarkan dulu. Tapi dengan syarat dengan simbol-simbol tertentu. Apakah simbol tersebut? Simbol yang menandakan kamu memperhatikannya. Misalkan, oh gitu ya. Kok bisa? Itu merupakan suatu simbol-simbol di mana kamu memahami dengan apa yang diucapkan oleh dia gitu loh. Terus bagaimana kita mempengaruhi orang lain? Nah ini ada ilmu tersendiri untuk hal yang seperti ini. Dan nanti bisa pelajari bagaimana mempengaruhi orang lain. Ini adalah ilmu yang digunakan oleh para marketing. Misalnya ya. Jadi setidaknya ketika lawan Anda berbicara, Anda mendengarkan, pendengar aktif. Ya. Ketika Anda perlu berkomentar, berkomentarlah. Ketika Anda perlu menyisipin kata-kata, maka bilang maaf. Bisa saya sela sebentar? Gitu. Terus bagaimana menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan orang lain? Kita terbiasa hidup di sini adalah hidup di wilayah Jawa. Ketika kita harus merantau, di mana komunitas tempat tinggal kita di rantau itu berbeda suku, akhirnya berbeda kebiasaan, berbeda sikap, berbeda pula perilakunya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan mereka karena ada peribahasa di mana kaki berpijak, maka itu ya. Karena kamu berada di sana, kamu yang harus bisa menyesuaikan sana. Kalau kamu berada di sini, merekalah menyesuaikan diri kita. Itu. Terus bagaimana menjadi anggota sebuah tim, kelompok, grup? Kadang ada orang sukses dengan personalnya.
Tetapi kalau bersama tim, hancur-hancuran. Karena itu biasanya orang-orang yang keras kepala. Ya. Nah, kalau bersama tim, yaitu harus bersatu, memadukan perilaku dan sikap mereka. Menyatukan. Timnya bekerja, kamu enak-enakan, nggak mau kerja. Nah, itu kan juga mengganggu stabilitas pada kelompok tersebut. Terus bagaimana melakukan negosiasi? Negosiasi itu penting. Jadi ada ilmunya sendiri, negotiation-nya. Nanti bisa di googling juga bisa dibaca-baca. Ya, jadi bernegosiasi itu dalam kehidupan ini sangat penting. Ya, apalagi nanti kalau kamu sudah terjun di dunia bisnis, ya, bisnis kesehatan tentunya ya. Nanti penuh dengan negosiasi, ya. Terus konflik tadi sudah saya terangkan dan lain sebagainya ya. Yang perlu kita siapkan adalah kemampuan dalam mempersepsikan diri kita terhadap orang lain. Sehingga kita bisa mempersepsikan diri kita sendiri apa yang harus kita berbuat. Gitu loh ya. Jadi yang pertama mempersepsikan diri kita kepada orang lain. Orang lain bagaimana responnya? Nah, setelah orang lain itu merespon, ya bagaimana orang mempersepsikan diri kita. Biar orang lain yang menilai diri kita. Setelah kita mempersepsikan diri kita untuk orang lain, biar orang lainlah yang menilai diri kita. Karena kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Kita merasa itu benar, tetapi orang lain belum tentu hal itu benar, gitu loh. Ya, seperti halnya orang-orang yang berwatak keras. Mereka berbicara bla 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 itu merasa dia itu sudah benar. Tetapi begitu dicerna oleh orang lain di sekitarnya, merasa dia itu salah. Terlalu arogan, terlalu kasar, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya setelah kita mempersepsikan diri kita ke orang lain, biar orang lainlah yang mempersepsikan diri kita. Tuh ya. Sehingga memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, hal pertama yang kita rasakan adalah kuatnya rasa percaya diri. Ya. Terus kalau kita mempunyai kekuatan rasa percaya diri ini, kita bisa dihargai oleh orang lain. Gitu ya. Biasanya orang itu berbicara, oh dia punya karismatik. Nah ya, karena apa? Dia rasa percaya dirinya itu kuat sekali. Sehingga orang lain itu mudah percaya kepada dia. Oh iya ya, dia mampu bagus, gitu ya. Dan pada akhirnya dapatlah membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, jadi penting ya kepercayaan atau belief. Kalau kita berbicara tentang dunia kerja dan bisnis, seseorang yang memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi dapat membawakan kesuksesan dalam pekerjaan dan tentunya akan memberikan keuntungan finansial. Ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena kita hidup ini
tidak bisa lepas dengan orang lain. Makanya ilmu berhubungan dengan interpersonal itu sangatlah penting sekali. Ya, sangat penting. Orang dengan intelijensi quotient dan orang dengan emosional quotient. Kebanyakan yang intelijensi quotient-nya tinggi, kebanyakan itu adalah karyawan. Karyawan bagi yang memiliki emosional quotient tinggi. Nah, kok bisa? Profesor itu kan intelijensinya, quotient-nya tinggi ya, rata-rata. Nah, mereka bekerja untuk orang lain, ya kan? Bekerja di instansi itu miliknya siapa? Orang lain. Terus ada orang juga mempunyai skill misalkan, skill komputer, ya, skill komputernya tinggi. Akhirnya dia bekerja di kantornya orang lain. Tapi yang punya emosional quotient-nya tinggi, kebanyakan menjadi bos. Ya, kebanyakan menjadi bos. Karena setiap dia mau usaha, tidak berpikir panjang antara untung dan rugi. Yang penting dia lakukan. Gitu. Lihat kalau orang pintar itu, mau berjualan aja sudah mau mikir berkali-kali. Nanti kalau saya jualan keripik, singkong, nanti untungnya bagaimana? Terus untung enggak, ruginya berapa kalau rugi? Kalau untung kira-kira berapa? Penawarannya siapa? Dijual ke mana? Banyak di otaknya ini masalah sekali. Sedangkan yang orang yang emosional quotient tinggi, udah langsung jualan aja. Jadi dia kalau beruntung ya untung, kalau buntung ya nggak beruntung, gitu. Hanya gitu aja, dia simple sekali, tetapi yang itulah yang membawa kesuksesan pada dirinya. Gitu ya. Sehingga untuk mencapai hubungan interpersonal tadi, kamu harus melatih keterampilan intrapersonal yang sudah saya terangkan di awal tadi. Dengan keterampilan intrapersonal, ya, yang dibangun melalui sebuah prosesnya panjang, ya. Kadang kita harus membaca untuk memperkaya ilmu kita sendiri. Terus kadang kita melatih bersikap, melatih berperilaku, itu juga untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau keterampilan intrapersonal ini sudah kamu miliki, ingin sukses melakukan hubungan interpersonal, ya, kamu akan sukses melakukan hubungan interpersonal. Selain hal tersebut, selain berhubungan intrapersonal, interpersonal, yang terpenting lagi juga kesadaran diri atau disebut dengan self-awareness. Kita tahu bahwa kesadaran diri ini penting. Untuk apa? Untuk memahami diri. Ya, bukan hanya salah satu syarat agar kita sukses, tetapi juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja bersama orang lain secara efektif. Itu merupakan kesadaran diri. Karena sudah terbukti bahwa seseorang pemimpin yang sukses adalah seseorang yang menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Dia sadar, oh saya bisanya ini, oh yang tidak bisa saya ini.
Yang tidak bisa bagaimana? Ya harusnya ditutup dengan anak buahnya sendiri. Ya, berarti Anda menekankan pada anak-anak buah yang menjadi kelemahan kamu agar ditutup oleh mereka. Itu merupakan kesadaran diri. Menyadari dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Itu ya. Sehingga mereka mengoptimalkan kekuatan yang ada di diri dan menggunakan kerjasama tim untuk menutup kelemahan dirinya. Gitu. Ya. Untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, perlu kita mengetahui motivasi, kebutuhan, gaya kerja, kemampuan, dan batas kemampuan orang yang bekerja dengan kita. Jadi semuanya ini harus kita lakukan untuk mengetahuinya. Ya. Self awareness juga merupakan pengetahuan diri, sehingga langkah awal agar kita dapat bekerja dengan efektif. Karena yang menentukan kualitas hidup bukanlah seberapa banyaknya pengalaman, tetapi seberapa banyaknya kesadaran akan apa yang kita alami. Itu namanya kualitas hidup. Manfaat kesadaran diri diantaranya ada juga memahami diri kita, ya. Bagaimana diri kita ini dalam berhubungan dengan orang lain, terus juga mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan diri. Kalau kita sudah mengenal diri kita, memahami diri kita, barulah kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, barulah kita implementasikan atau dilaksanakan kemampuan diri tersebut. Misalkan membuat mobil, membuat pesawat, itu merupakan pengimplementasian kemampuan diri. Gitu ya. Menetapkan pilihan hidup dan karir yang akan dicapai. Gitu ya. Kalau Anda mempunyai cita-cita, cita-citanya apa? Terus, sudahkah Anda mengembangkan diri Anda? Sudahkah Anda melatih keterampilan diri Anda? Kalau sudah, implementasikan hal tersebut untuk meraih cita-cita, mimpi, gitu ya. Pengembangan hubungan kerja dengan orang lain juga memahami nilai diversity, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan peran, serta kita pada organisasi, lingkungan, dan keluarga. Ya. Itu merupakan peran. Kalau kita self-awareness-nya ini sudah menyatu dengan diri kita, maka kita bisa meningkatkan suatu produktivitas di dalam diri kita. Entah itu produktivitasnya bekerja dengan baik, entah itu kamu membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu merupakan produktivitas. Di samping meningkatkan produktivitas, kita juga memahami nilai diversity. Diversity itu perbedaannya. Sehingga kita akan berbeda. Kalau kita kembali ke
dalam pengertian manusia adalah makhluk yang unik. Unik karena mempunyai watak yang berbeda-beda. Maka yang perlu kita lakukan adalah memahami perbedaan tersebut. Ya. Perbedaan itu dijadikan sebuah pemersatu, bukan sebuah konflik. Itu yang paling penting ya. Perbedaan dijadikan sebuah pemersatu. Setelah meningkatkan kesadaran diri adalah dengan menganalisis pengalaman diri. Kadang kita mempunyai masa lalu yang kita pernah jalani. Kita analisis, kita banding-bandingkan. Oh, masa lalu yang saya alami yang gagal kemarin itu karena gagalan saya itu ini disebabkan oleh ini. Terus solusinya apa untuk menutupi kelemahan saya itu agar kalau ada hal seperti itu lagi di depan saya sudah bisa menangani dan tidak akan gagal kembali. Itulah yang diperlukan penganalisisan pengalaman kita. Mencoba melihat diri sendiri dari kacamata orang lain itu juga penting. Seperti ini. Kalau ada yang salah dengan saya, coba dikritik. Yang penting kritik kamu membangun diri saya. Gitu. Jadi menerima kritikan. Ini agar apa? Agar kita tahu sebenarnya kesalahan kita itu apa. Karena kita itu tidak bisa, kadang kita tidak tahu kesalahan kita itu apa, kadang kita nggak tahu. Yang tahu itu malah orang lain. Orang lain mengkritik kita habis-habisan. Tapi kadang kita sendiri itu nggak tahu apa kesalahan kita, gitu loh. Makanya kalau orang lain itu mengkritiknya di depan kita, kita bisa tahu kesalahan kita. Tapi kalau orang lain itu mengkritiknya itu di belakang kita, malah jadi bahan gunjingan, ya malah jadi arisan ibu-ibu ya, yaitu rasa-rasan. Tapi malah tidak membangun seseorang tersebut. Itu efeknya ya. Malah menjadi benci, kebencian yang mendalam. Karena hal tersebut membantu kita mengungkapkan siapa diri kita dan meningkatkan kecerdasan emosi. Ya. Dengan situlah kita bisa memahami emosional yang dilontar-lontarkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam menganalisis diri, setiap individu itu menempatkan dirinya sebagai objek pada suatu situasi atau kondisi yang kemudian diobservasi bagaimana sifat, attitude, pikiran, respon, interaksi yang biasa muncul. Lalu kemudian dianalisis dampak positif dan negatifnya. Itulah mengapa kita membutuhkan orang lain untuk menilai diri kita. Karena itu, ya. Menganalisis diri sendiri ini tidaklah selalu mudah. Tetapi hal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki agar kita menjadi pribadi yang profesional. Terkadang kita itu kalau dikritik orang lain, yang kita dahulukan adalah emosi. Karena yang kritik ini perkataannya pedas, di depan orang banyak, ya, mengkritik orang lain itu kan juga harus punya etika ya. Gitu.
punya sopan santun juga. Orang itu sebenarnya dikritik itu senang kalau yang mengkritik itu menggunakan attitude. Ya, jadi menggunakan sopan santun, tidak berada di tempat orang lain, tidak membuli. Orang lain itu dikritik marah karena apa? Karena yang kritik itu bersifat mengejek, membuli, ya. Terus inginnya mempermalukan hal tersebut di depan orang lain. Ya, otomatis yang dikritik akhirnya marah besar, gitu ya. Dalam menganalisis diri, dimulai dengan berusaha mengekspresikan serta menggali pemikiran dalam perasaan yang muncul atas sebuah situasi. Dengan demikian, akan diperoleh sebuah sudut pandang baru atas situasi yang dihadapi. Ya. Kita terkadang kalau situasi itu ada situasi yang baru kita tahu. Situasi yang baru kita tahu. Kadang kita itu yang didahulukan apa? Sulit. Nggak mampu. Belum dijalani itu sudah bilang gitu. Sebaiknya dijalani dulu, dipahami, dicarikan arti-arti, dicarikan caranya, itu seharusnya yang dilakukan. Ya, itu namanya menganalisis sebuah situasi. Karena apa? Kalau kita sudah menganalisis sebuah situasi itu berhasil, pada suatu saat kita menemukan situasi yang sama, kita akan meresponnya dengan mudah. Tetapi kalau situasi itu misalkan situasi itu kita gambarkan sebuah batu ya. Kalau kita berjalan, di depan kita itu ada sebuah batu. Kalau batu itu kita hancurkan, kita berjalan lagi, kita ketemu batu lagi, dengan batu yang sama, mudah menghancurkan batu ini. Kemarin saya pukul aja sudah hancur. Lalu kita ketemu lagi batu yang besar, kita berpikir lagi bagaimana cara menghancurkannya. Maka datang kapal keruk misalkan untuk memukul batu itu agar hancur. Ternyata bisa, kamu berjalan lagi. Beda kalau dia bisanya menghindar. Menghindar, ketemu lagi menghindar, ketemu lagi menghindar. Akhirnya dia hanya bersembunyi. Tidak berusaha untuk menghancurkan. Gitu ya. Maka dia tidak mempunyai pengalaman yang baru. Kalau dia bisa menghancurkan, dia mempunyai pengalaman yang baru. Menghancurkan itu maksudnya menyelesaikan masalahnya. Dengan memiliki sudut pandang baru, individu akan efektif dalam menerapkan perilaku baru yang sesuai. Kalau kita hidup di wilayah Kalimantan misalkan, ya, hidup di Kalimantan sana, terus kamu mendapatkan pengalaman baru, dan kamu berusaha untuk adaptasi dengan pengalaman baru itu. Akhirnya kamu berhasil, ya kamu akan menganggap pengalaman yang baru ini akan menjadi sebuah pengalaman kamu. Jika nanti ada sesuatu yang lain atau sesuatu yang sama seperti ini, maka kamu bisa menyelesaikan dengan sangat mudah.
Karena dengan memahami apa yang kita sukai, serta pemahaman itu baik bagi diri kita, itu akan membantu kita dalam memilih jalur karir kita sendiri. Inginnya kita seperti apa karirnya. Gitu ya. Makanya terkadang sesuatu itu tidak kita duga. Misalkan sih gini, pekerjaan tetap kamu sebagai perawat. Terus kamu mempunyai hobi lain, misalkan membuat keterampilan dari kayu. Ya, kayu diukir-ukir dan lain sebagainya, kayu bekas pun kalau di tangan kamu menjadi kayu yang sangat indah. Ya. Nah, dari situ kamu akan memahami sesuatu yang karena hobi itu terkadang menjadi mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Bentar ya. Hal ini akan membuat kita bekerja secara profesional dengan senang hati. Karena kalau kita bekerja itu tidak dengan senang hati, pekerjaan itu pasti amburadul. Ya. Pekerjaan itu akan hasilnya tidak optimal. Tapi kalau kita bekerja itu dengan senang hati, maka hasilnya akan menjadi optimal. Hal yang penting untuk dapat memahami diri adalah dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita masing-masing. Kita harus memahami kekuatan dan kelemahan diri kita. Kalau sudah bisa memahami kedua-duanya itu, barulah kita melakukan perilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana pola pikir kita, bagaimana nilai dan prinsip kita. Itulah cara memahami diri kita sendiri. Karena yang saya sebutkan tadi, entah itu kelemahan, entah itu kekuatan, perilaku diri, pola pikir, nilai dan prinsip, itu merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi intrapersonal skill atau disebut intrapersonal skill atau skill intrapersonal. Gitu ya. Yang pertama adalah tadi kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang dianggap kuat apabila ia mampu menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupannya dan keluar sebagai pemenang atau juara. Gitu ya. Kalau dia ada tantangan menghindar ya. Ya bagaimana dia
mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Maka kadang di dalam agama juga seseorang itu akan diangkat derajatnya ketika mengalami ujian. Kalau ujiannya lulus gitu ya. Nabi-nabi itu juga diuji sama Allah. Kenapa? Ini adalah salah satu untuk memperkuat diri sendiri. Untuk dapat melampaui setiap tantangan dan ujian hidup, Sang Maha Pencipta telah membekali 4 anugerah. Apa aja itu? Ada kemampuan atau akal, kemampuan akal. Jadi akal ini gunanya untuk berpikir bagaimana caranya. Terus emosi, seseorang itu nggak punya emosi juga kurang afdol ya. Emosi itu tetap harus ada. Misalkan makan, kalau kamu nggak punya emosi, kamu juga nggak akan lapar, nggak makan, nggak punya tenaga nanti. Jadi emosi itu tetap harus ada. Terus fisiknya harus kuat. Kalau menghadapi cobaan-cobaan, itu kamu kuat, nggak lemah. Terus juga spiritual. Dengan adanya spiritual, jalur kita, arah kita tidak akan bengkong-bengkong. Kita semuanya memiliki, tapi spiritual nggak punya. Kita ahli merakit bom, tapi spiritual kita nggak punya. Akhirnya bomnya salah gunakan. Itu loh ya maksudnya. Spiritual itu mengatur jalur kita. Dengan begitu, maka kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan akal kita, kekuatan dan kelemahannya emosi, fisik, spiritual yang kita miliki. Kalau kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing itu, keempatnya itu, maka kita bisa menutup hal tersebut. Karena dengan pengembangan, dikembangkan bagaimana caranya, dievaluasi bagaimana cara mengatasinya, mampukah saya melakukan. Kalau sudah kita mencoba melakukannya, kita nggak mampu, maka kita tutupin dengan orang lain. Siapakah yang mampu melakukan hal ini? Saya minta bantuan ke siapa? Itu merupakan makanya manusia itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Ini sudah diatur sama Allah. Perilaku yang berbeda-beda ini sudah diatur sama Allah. Ketika yang satunya ini tidak mampu melakukan sesuatu yang misalkan satunya ini di dalam IT dia itu nggak mampu, tapi dalam mengajar itu mampu, maka dia membutuhkan IT. Sehingga ada saling kerja sama, saling menutupi satu sama lainnya. Nah inilah kenapa Allah itu menciptakan makhluk itu yang berbeda-beda. Itu ya. Keahliannya berbeda-beda. Status ekonomi juga berbeda-beda. Karena kalau semuanya orang di bumi ini semuanya kaya, nggak ada yang miskin. Siapa yang menjadi pembantunya? Siapa yang membersihkan kota? Karena semuanya sudah kaya, yang membersihkan kota siapa? Nggak ada yang butuh uang lagi nanti. Gitu loh. Ya. Jadi ini memang sudah kehendak ilahi. Manusia itu hanya bisanya berusaha.
Ya. Berusaha dulu baru tawakal, bukan tawakal dulu baru berusaha gitu ya. Takdir itu sudah ditentukan sama Allah, tapi jangan menunggu takdir. Kitalah yang harus mencari takdir tersebut. Gitu loh maksudnya. Terus perilaku. Perilaku ini merupakan cara kita menunjukkan diri kita sendiri. Bagaimana sih menunjukkan diri kita sendiri? Ya lewat perilaku. Gitu loh. Nah, perilaku seseorang ini bisa menjadi perilaku yang baik jika dibekali oleh ilmu, pengalaman. Kalau nggak dibekali oleh pengalaman, ilmu, ya juga kurang baik. Apakah yang selalu mempengaruhi perilaku kita ini? Kadang yang tersering yang sering mempengaruhi perilaku kita itu adalah emosi, terus motivasi. Ketika kita diberi motivasi kepada orang lain langsung gencar. Tapi kalau nggak ada motivasinya lemah banget, gitu ya. Dan pola pikir. Nah, pola pikir ini kan kita bisa menimbang, ya benar salah, untung rugi itu namanya pola pikir. Kalau itu semua terjadi, maka terjadilah perubahan perilaku dan kita akan berkembang menyesuaikan reaksi dari setiap kejadian yang ada, ya setiap kurun waktu yang ada. Karena ada beberapa yang membentuk perilaku yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi ada emosi. Emosi ini merupakan reaksi perasaan manusia atas berbagai situasi yang dihadapi. Itu emosi. Terus kemampuan mengolah emosi, itu penting. Karena kemampuan mengolah emosi ini merupakan kecerdasan emosional yang dibutuhkan dalam berhubungan dengan orang lain. Terus tadi juga ada motivasi. Ya, motivasi ini memberikan energi. Ya. Energi yang luar biasa motivasi itu. Orang yang lemah terus dikasih motivasi dari orang kepercayaannya yang dipercaya, akhirnya energinya bertambah. Ya. Bahkan kadang uang pun menjadi motivasi ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, itu. Kenapa motivasi ini sangat mempengaruhi orang lain atau tadi saya sebut bisa memberikan energi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena terkadang sesuatu hal itu dikarenakan adanya sebuah manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Terus apa untungnya buat saya melakukan hal tersebut? Nah, itu ya. Kadang bisa bicara seperti itu. Ya. Untungnya apa? Nah, itu. Oh, untungnya ini langsung jerantal gitu ya. Langsung melakukan sesuatu tersebut. Karena semuanya itu dianggap sebagai kenikmatan.
dianggap menyenangkan. Tetapi dia akan menghindar ketika itu dianggap tidak menyenangkan. Maka itu harus hati-hati ya. Jadi selain kamu itu bisa memotivasi orang lain, maka yang perlu Anda lakukan sebelum memotivasi orang lain, motivasilah diri Anda sendiri dulu. Ya. Jadi cara memotivasi dirinya itu membayangkan, kalau saya melakukan ini untungnya apa, ruginya apa, itu memotivasi diri Anda. Atau saya melakukan ini untuk anak saya, langsung jerantau gitu ya. Itu memotivasi diri sendiri. Terus cara berpola pikir. Karena pola pikir ini merupakan proses sebagai informasi yang diterima. Bagaimana kita menganalisis informasi kalau kita pola pikirnya ini judul gitu. Karena menganalisis informasi ini membutuhkan suatu pemikiran yang jitu, pemikiran yang berulang-ulang, pemikiran yang tidak patah semangat gitu loh. Ya, memang membutuhkan pola pikir. Karena pola pikir ini biasanya terbentuk oleh pengalaman hidup dan lingkungan hidup. Kita berpikir sesuatu, oh pengalamannya seperti ini, lingkungan saya seperti ini. Terbentuk oleh sebab seperti itu. Dan juga bisa dibentuk oleh ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Ya. Contohnya seperti ini. Ketika anak kecil itu, yang dulunya waktu kecil itu, dia itu kalau memegang api lilin misalkan, api lilin, itu berani. Tapi ketika dia pegang, ternyata apinya ini rasanya panas, maka dia mempunyai pengalaman. Nanti kalau ada api lagi, dia nggak akan mau memegang api tersebut atau menjauhi api tersebut karena apinya panas. Gitu. Tapi beda halnya kalau dia itu ada sesuatu di depannya waktu kecil itu dia ambil terus dia makan, ternyata enak rasanya. Nah, sehingga dia mempunyai pengalaman yang menyenangkan. Setiap ada seperti itu, maka dia akan ambil dan dia makan. Karena enak rasanya, gitu loh ya. Itu caranya memahami atau berusaha memahami pola pikir. Kalau pola pikirnya bagus, maka persepsi orang tersebut juga bagus. Persepsi itu apa? Persepsi itu merupakan suatu proses menerima informasi serta memberikan arti atas informasi yang diterima. Itu persepsi. Persepsi saya, dia itu orang jahat. Kenapa kamu bilang seperti itu? Karena saya pernah melihat dia itu mencuri. Gitu loh ya. Atas pengalaman yang dilakukan. Nah, persepsi ini merupakan sebuah informasi juga ya terhadap situasi-situasi tertentu, terhadap semua panca indera kita. Saya bilang panca indera karena apa? Setiap yang kita lihat, kalau dilihat itu menyenangkan, maka kita senang. Persepsi kita, weh, enaknya, seger. Kita lihat gadis cantik lewat, misal gitu.
Kalau laki-laki, kalau perempuan kan lihat laki-laki tampan lewat gitu. Itu kalau mata kita. Terus misalkan indera perasa kita merasakan, kita sentuh, waduh panas. Berarti kalau kita menyentuh itu panas, gitu, persepsinya panas, dingin dan lain sebagainya. Jadi semua panca indera kita itu berfungsi untuk hal tersebut. Karena persepsi itu mempengaruhi pola tindak dan pola interaksi. Apa sih pola tindak itu? Pola tindak itu maksudnya gini. Kalau kita melakukan dalam sesuatu kondisi atau bagaimana respon kita atas sebuah kejadian, orang, pemikiran, perasaan, itu, maka kita akan bertindak. Contohnya gini, seseorang melakukan sesuatu terhadap kita. Apakah kita marah atau hanya diam saja? Ada orang datang memukul kita, memukul pipi yang kanan, atau kita memberikan pipi yang kiri, atau kita membalas, atau kita hanya diam aja. Itu namanya pola tindak. Ya, pola tindak itu kita menyadari reaksi yang terjadi, entah itu kejadian, entah itu orang, entah itu pemikiran, entah itu perasaan kita. Jadi kita akan bertindak, kita akan bereaksi. Entah reaksinya seperti apa, yang penting bereaksi. Ya. Kalau sudah, maka kita kalau sudah melakukan pola tindak, maka kita akan melakukan pola berinteraksi. Nah, pola berinteraksi ini entah itu kita marah, entah itu kita tersenyum, itu namanya berinteraksi dengan orang lain. Karena berinteraksi itu kita membutuhkan pemahaman diri kita terhadap orang lain. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan ide, pendapat, dan perasaan dengan orang lain. Saya mencintai kamu, misalkan. Maka kamu adalah mengungkapkan perasaan kamu kepada orang tersebut, agar orang tersebut tahu perasaan yang kamu hadapi. Gitu loh ya. Misalkan juga, apakah kita nyaman bekerja dengan orang banyak, tim, atau lebih nyaman bekerja sendiri, seperti itu. Ini merupakan pola berinteraksi. Nilai atau prinsip diri. Prinsip diri ini bisa disebut dengan belief atau keyakinan diri sendiri. Nih. Karena prinsip diri ini juga sebuah prinsip diri itu harus dipegang teguh. Karena apa? Karena prinsip diri itu merupakan sebuah prinsip hidup. Kok bisa seperti itu? Karena diyakini dapat membantu dalam kehidupannya. Maka disebut dengan prinsip hidup. Atau bisa disebut dengan belief, keyakinan, kepercayaan. Ya. Kalau nilai itu nilai orang lain. Nah, nilai sebuah produk. Jadi nilai-nilai itu adalah dari pengalaman-pengalaman kita terdahulu. Gitu loh ya.
Sebuah nilai sangat penting bagi seseorang karena sebuah nilai dapat membawa kesuksesan seseorang. Begitu pula karena sebuah nilai seseorang bisa hancur. Itu nilai keyakinan, itu ya. Nilai orang Jawa itu seperti apa? Beberapa orang yang berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah komunitas, itu nanti akan membentuk suatu nilai tersendiri. Bentar ya, tak nyolokin casan. Baterainya habis. Bentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau kita sudah mengenal prinsip, nilai, juga kita harus mengenal mengungkapkan diri atau disebut dengan self disclosure atau pengungkapan diri. Pengungkapan diri ini menjadi sebuah kunci untuk meningkatkan kesadaran diri. Karena kita bisa mengungkapkan diri. Pengungkapan diri informasi, persepsi. Nah, pengungkapan diri ini biasanya kita lontarkan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa membantu dalam memeriksa nilai atau keyakinan diri kita sendiri, meneguhkan konsep diri, memilah informasi yang kita terima, ya. Karena penguasaan diri yang jelas akan membantu orang lain dalam menjalin hubungan dengan kita. Jadi kadang kita harus curhat, itu loh pengungkapan diri itu yang dimaksud, ya. Kita curhat kepada orang lain. Ini semuanya kan untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam diri kita sendiri. Atau mencari solusi dari sebuah konflik. Gitu loh. Jadi kesimpulannya ini ya. Yang dari tadi kita bahas sampai sekarang. Ya, keterampilan intrapersonal itu dibutuhkan jika kita ingin sukses melakukan hubungan interpersonal. Maka kita harus melakukan keterampilan intrapersonal. Makanya ada peribahasa gini dari orang Jawa itu. Jangan menilai orang lain sebelum kamu menilai diri Anda sendiri. Ya. Itu ya peribahasa orang Jawa seperti itu. Jadi itu penting karena dengan kamu menilai atau hubungan intrapersonal kamu bagus, maka hubungan interpersonal kamu bagus. Itu loh. Kesadaran diri, analisis diri untuk mengetahui, nanti ada kesadaran diri tadi untuk mengetahui apa? Kekuatan, kelemahan diri, perilaku diri, pola pikir, nilai, dan prinsip diri. Ada 4 berarti ya. Terus setelah itu pengungkapan diri. Dari sini ada pertanyaan, silahkan. Ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Nike, bertanya enggak? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Felicia? Tidak ada, Pak. Belum ada. Kalau nggak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan dari saya sendiri, kalau ada lebihnya itu sudah dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih Pak Wasis. Iya, sama-sama.